Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah Uribe Allah, baik yang ada di luar negeri ataupun yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kebahagiaan dan kesehatan, baik jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi subuh yang indah ini kita bertemu kembali di dalam suatu keadaan yang selalu diliputi di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita gemakan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita kaji di subuh hari ini, izinkanlah saya minum kopi dahulu. Serta mohon izin untuk merokok agar bisa nyantai kajian di pagi hari ini. Permisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam kajian kali ini yang berjudul Tongkat yang Terlepas. Bagaimanakah maknanya tongkat yang terlepas? Selama ini ibaratkan seorang yang buta telah kehilangan tongkat petunjuk jalannya. Seorang yang buta telah kehilangan tongkat untuk menghantar ia sampai kepada tujuan kemana yang ditujunya. Seorang yang buta yang membutuhkan sandaran tongkat itu di dalam perjalanannya. Maka sebenarnya tongkat itulah sebagai matanya. Tongkat itulah sebagai pendengarannya.
Tongkat itulah sebagai rasa yang dirasakannya di dalam perjalanannya kemanapun orang buta itu berjalan. Lalu siapakah orang buta tersebut? Jadi tanpa tongkat, orang buta takkan pernah bisa sampai kepada tujuan yang akan ditujunya. Maka tongkat itulah tongkat takwa. Maknanya selama ini kita telah kehilangan tongkat takwa itu. Selama ini kita berjalan tanpa tongkat takwa. Hingga perjalanan kita deladap. Hingga perjalanan kita terbentur ke sana kemari. Hingga perjalanan kita tak sampai kepada apa tujuan kita berjalan di muka bumi ini. Kemanakah kita berjalan di muka bumi ini? Kemanakah tujuan-tujuan kita berada di muka bumi ini? Dan apakah tujuan kita diadakan? Kita diciptakan? Kita digembala di atas bumi ini. Tujuan tak lain dan tak bukan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk selalu dan selalu mengabdi kepadaku. Firman-Nya Allah, Sadaqallahul Azim. Itulah tujuan Allah mengadakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menghidupi kita. Tak lain dan tak bukan hanyalah satu, yakni untuk mengabdi. Makna dari pengabdian itu sangat amatlah luas. Jadi di dalam pengabdian itulah pancar dari segala pancar tujuan Allah menciptakan. Jadi pancar ini ada dulur papatnya juga. Jadi pada intinya kita manusia dicipta oleh Allah hanyalah untuk menjadi Rasulullah. Satu. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan kita hanyalah untuk menjadi utusan Allah. Dua. Tujuan Allah menciptakan diri kita agar kita menjadi pesuruh Allah. Tiga. Dan tujuan kita dicipta oleh Allah di dunia ini agar kita menjadi khalifah fil ard. Wakil Allah. Empat. Itulah dulur papat limo pancar. Masing-masing Rasul, utusan, pesuruh, dan khalifah tak lain dan tak bukan pancarnya ya kepada mengabdi di dalam pengabdian. Jadi makna di dalam mengabdi itu adalah kita harus menjadi utusan Allah dulu. Kita harus menjadi Rasulnya Allah dulu. Kita harus menjadi pesuruh Allah dulu. Dan kita harus menjadi khalifah Allah dulu. Baru kita bisa mengabdi. Mencapai pusatnya yakni pengabdian. Dulur papat dirangkep dadi siji, dipancarke,
ditancapkan di dalam pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa kita menjadi utusan Allah, tanpa kita menjadi Rasulullah, tanpa kita menjadi pesuruh-pesuruh Allah, dan tanpa kita menjadi khalifatullah, maka tak akan pernah kita bisa mengemban amanah-amanah ini. Tak akan pernah kita bisa sampai kembali menghaturkan amanah-amanah kehidupan yang telah lama kita emban ini. Takkan pernah bisa kita abdikan kembali kepada Allah tanpa kita menjadi dulur papat, yakni tanpa kita menjadi utusan, tanpa kita menjadi rasul, tanpa kita menjadi pesuruh, dan tanpa kita menjadi khalifatullah, maka seluruh amanah ini akan tersesat, dimakan, dibuat mayoran oleh musuh-musuh manusia. Siapakah musuh manusia? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di manakah setan itu? Dan siapakah setan itu? Siapakah iblis itu? Dan di manakah ia berada? Apakah iblis, apakah setan itu goib? Apakah iblis, apakah setan itu tak nampak oleh kita? Kata mayoritas manusia memang begitu. Akan tetapi kita beriman kepada manusia ataukah kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita? Jadi Allah berfirman, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bukan musuhnya Allah loh ya, syaitan itu. Allah tidak punya musuh. Allah raja di rajanya, semua ciptaannya. Maknanya, syaitan itu adalah musuh bagi manusia, musuh yang nyata. Sehingga bila manusia tidak bisa memenangkan peperangan demi peperangan fisabilillah di jalan Allah, maka manusia akan tersesat dan ditawan serta diperbudak oleh musuh-musuhnya. Jadi untuk berperang melawan musuh, maka manusianya tak boleh kehilangan tongkat. Tak boleh manusia meninggalkan Tuhannya. Bila manusia meninggalkan Tuhannya, maka manusia akan jatuh di dalam musuh-musuhnya. Diperbudak, disiksa, diazab oleh musuh-musuhnya. Diazab, dizolimi dengan dirinya sendiri. Karena manusia selama ini bunuh diri, mempersembahkan dirinya kepada iblis dan setan daripada mempersembahkan dirinya kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Selama ini kita lebih cinta memilih menjadi utusan setan. Karena selama ini kita lebih cinta menjadi rasulnya setan. Karena selama ini kita lebih cinta menjadi pesuruh setan. Dan kita lebih cinta menjadi khalifahnya setan di dunia ini daripada menjadi utusan
daripada menjadi rasulnya, daripada menjadi pesuruh, dan daripada menjadi wakil atau khalifahnya Allah. Kita memilih jadi sekutu-sekutunya setan daripada kepada Allah di dunia ini. Inilah yang dimaksud tongkat yang hilang. Tongkat yang jatuh dari genggaman manusianya untuk kembali meniti kepada amanah-amanah yang sudah diemban oleh seluruh manusia. Jadi amanah yang diemban oleh setiap diri manusia itu adalah harus menjadi utusan Allah, harus menjadi rasulnya Allah, harus menjadi pesuruh Allah, harus menjadi khalifatullah, daripada kita jatuh ke lembah neraka menjadi utusan diri kita sendiri, menjadi rasulnya diri kita sendiri, menjadi pesuruh diri kita sendiri, dan menjadi khalifah diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri itulah yang dimaksud inna syaitana lakum aduwwum mubin. Diri manusia inilah musuh-musuh diri kita sendiri yang nyata bagimu. Maka tersesatlah manusia di dalam jalan fisabilillah, karena manusia memilih menjadi setan daripada menjadi malaikat. Manusia kita tidak akan pernah rela, manusia kita tidak akan pernah ridho bersujud kepada asal usul diri manusia kita sendiri. Maknanya tidak mau dikatakan bahwa diri kita ini sebenarnya tak ada. Adam tak mau sujud kepada keadaman diri manusianya. Manusia tak mau merasa dirinya goib dari asal manusianya yang goib. Manusianya tak mau dikatakan bahwa dirinya tak hidup. Manusia tak mau dikatakan dirinya tak berkuasa sama sekali di atas dunia ini. Maknanya manusianya lebih memilih berperan menjadi sang khalik daripada peran sebagai makhluk. Jadi manusia kita ini lebih memilih menjadi Tuhan daripada memilih peran sebagai yang dituhani. Dan sebenarnya diri kita lebih memilih peran sebagai yang menghidupi daripada yang dihidupi. Jadi manusia kita selama ini lebih cinta dan memilih sebagai yang menguasai daripada yang dikuasai di hati kita, sehingga Allah gaib, sehingga Allah tak ada hidupnya sama sekali di hati kita, sehingga Allah tak ada wujudnya sama sekali di hati kita, sehingga Allah tak ada kuasanya babar belas. Tak ada kuasanya sama sekali di hati kita kecuali diri kita sendiri. Inilah manusia yang buta itu. Inilah manusia yang telah lama kehilangan tongkat kehidupannya. Tongkat untuk menunjukkan jalan pulang kembali, mengembalikan amanah-amanah yang diembannya di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf.
Alhamdulillah. Inilah bukti-bukti nyata, real, jelas di dalam hati kita secara logikanya. Bahwa kita selama ini telah lama kehilangan iman kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sudah sekian lamanya kita kehilangan tongkat takwa yang ada di dalam hati kita. Sehingga selama ini kita berpegang teguh kepada tongkat kita sendiri. Wujud kita sendiri. Hidup kita sendiri. Dan kuasa kita sendiri di hati kita. Itulah bukti nyata dan real logika bahwa kita selama ini berada kumpul di neraka jahanamnya Allah dengan kumpul iblis dan setan karena kenyataan diri manusia kita yang wujud inilah kenyataan dari iblis dan setan itu yang selalu tersesat dari jalan Allah, dari jalan yang menciptakannya. Karena kita selama ini telah tersesat dan tersesat jauh. Memilih menjadi sang pencipta atas diri kita sendiri dan apapun amal yang kita kerjakan daripada kita berposisi sebagai yang diciptakan atas segala bentuk aktivitas yang dikerjakannya. Maknanya hati kita masih balelo, hati kita masih ingkar kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Inilah makna dari kita selama ini orang buta yang berjalan di dalam lembah-lembah jahanam. Orang buta yang kehilangan tongkat-tongkat petunjuk jalan menuju Tuhannya. Karena apa? Karena tongkat petunjuk jalan untuk bertemu Tuhannya memang sengaja kita buang. Sengaja kita lempar. Kita lebih cinta. Kita lebih sayang. Kita lebih memilih tongkat-tongkatnya setan, tongkat-tongkatnya iblis, tongkat-tongkatnya hawa nafsu diri manusia kita sendiri daripada memilih tongkatnya Allah. Jadi selama kita masih memegang tongkat-tongkatnya iblis dan setan, yang mana tongkat itu merasa dirinya lebih mulia daripada tongkatnya Allah. Tongkat diri ini merasa lebih wujud daripada tongkatnya Allah. Tongkat diri ini merasa lebih hidup daripada hidup tongkatnya Allah. Diri manusia kita, tongkat diri manusia kita merasa lebih berkuasa dari kuasa tongkatnya uripe Allah selama ini di hati kita. Kemudian saya tanya, berarti kita selama ini kan tidak bertuhan. Berarti selama ini kan kita tidak beragama. Mana mungkin kita disebut bertuhan dan beragama sementara yang jadi Tuhan di dalam diri kita yang lebih wujud daripada wujudnya Tuhan di hati kita, yang lebih hidup daripada hidupnya Tuhan di hati kita, yang lebih urip daripada uripe Allah di hati kita, yang lebih kuasa daripada kuasanya Allah di hati kita adalah wujud manusia kita sendiri, adalah hidup manusia kita sendiri, adalah urip manusia kita sendiri, adalah kuasa diri manusia kita sendiri. Berarti bila Allah masih gaib di hati kita, berarti bila Allah masih tak wujud di hati kita,
diri kita sendirilah yang lebih wujud di dalam hati kita, berarti kita ini Islam atau kufur. Silahkan dinilai sendiri. Bagaimana mungkin kita dikatakan Islam? Bagaimana mungkin hati kita bisa Islam atau hati kita bisa selamat? Sementara tongkat-tongkat jalan petunjuk menuju Tuhan, tongkat-tongkat jalan petunjuk menggapai la ilaha illallah selama ini tidak kita miliki. Tidak kita pegangi tongkat itu. Malah kita memilih tongkat yang salah. Memilih tongkat yang bakal menyesatkan iman dan akidah kita kepada Allah. Yakni tongkat diri. Hawa nafsu kita sendirilah yang lebih kita cintai daripada tongkat takwa kepada Allah. Berarti inilah posisi kita selama ini. Posisi ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi ora sadar. Ngaku-ngaku sebagai pencipta daripada yang dicipta, tapi ora sadar. Ngaku-ngaku sebagai sang penguasa daripada yang dikuasai oleh Tuhannya. Inilah realita bukti bahwa diri kita selama ini belum punya Tuhan, alias ateis, tidak bertuhan kecuali mentuhankan awake dewe. Permisi. Jadi inilah kitab-kitab jati diri setiap manusia. Inilah sesungguhnya kitab-kitab Allah. Inilah sesungguhnya kitabullah yang selama ini tercemar kesuciannya. Dicemari oleh manusianya sendiri di hatinya. Mestinya di dalam dada ini menjadi kitab sucinya Allah, malah terkotori oleh bintik-bintik kesesatan, bintik-bintik kesyirikan, bintik-bintik persekutuan demi persekutuan kepada Allah yang telah menciptakan kita. Karena kita tidak punya tongkat petunjuk ihdinas siratal mustaqim, tongkat petunjuk meniti jalan yang lurus kepada Allah, maka selamanya apapun yang kita lakukan, koyok-koyoke, wis duwe pangeran lan agomo, tapi sejatine kufur, tapi sejatinya ingkar hatinya kepada agama dan Tuhannya sendiri di hatinya. Itulah cermin diri kita sendiri selama ini. Jadi jangan menyalahkan orang lain dulu, salahkanlah diri kita dulu. Jangan memandang orang lain dulu, pandanglah diri kita sendiri dulu. Ku anfusakum, selamatkanlah hatimu dulu dari huru haramu sendiri di hatimu. Jangan kau selamatkan manusia sebelum dirimu sendiri selamat dari huru hara peperangan-peperangan Israel di dalam hati kita. Hati kita selama ini tidak sadar bahwa sesungguhnya Israel yang hakiki itu adalah diri manusia kita sendiri. Hawa nafsu diri manusia kita sendiri yang menjajah dan menjajah tongkatnya Allah, yang memerangi tongkatnya Allah. Manusia lebih cinta dengan tongkat hawa nafsunya daripada tongkat takwanya Allah. Manusia tidak rela bila tongkatnya Allah ada di hatinya, maka diperangilah, maka dijajahlah, maka dibomlah tongkatnya Allah demi melestarikan tongkat hawa nafsunya. Berarti selama ini bagaimana mungkin kita bisa ibadah?
Bagaimana mungkin kita berharap pahala dari Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah sementara kita mensekutukan Allah di hati kita? Sementara kita tidak bertuhankan Allah di hati kita. Sementara kita memilih sebagai hidup yang menghidupi diri kita daripada hidup yang dihidupi Allah. Kita lebih memilih kuasa yang dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri daripada dikuasai oleh Allah. Mana mungkin kita dapat apa yang kita lakukan selama ini? Mengharap-harap pahala dari Tuhan yang tidak disembahnya. Mengharap-harap surga daripada Tuhan yang tidak disembahnya di dalam hatinya. Mengharap-harap kaya dari Tuhan yang tidak disembahnya di dalam hatinya. Di dalam hati kita selama ini kan hanya menyembah diri manusia kita sendiri. Karena kita selama ini tak ada Tuhan, tak bertuhan alias kafarah. Hati kita masih tersesat jauh ke lembah neraka berkumpul iblis dan syaitan. Berarti lembah neraka itu kan sudah ada. Inilah petunjuk-petunjuk bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sebelum naik mi'raj kepada Allah ditunjuki neraka itu bagaimana, surga itu bagaimana sebelum bertemu mi'raj kepada Allah. Inilah petunjuk neraka itu bila kita sadar di dalamnya bahwa kita selama ini ingkar kepada Allah karena kita menjadi penduduk jahanamnya Allah. Kita dijauhkan, disesatkan oleh Allah karena kedoliman diri kita sendiri. Bukan Allah yang menyesatkan kita, kitalah yang sengaja menyesatkan diri kita sendiri dari Allah. Rabbana zalamna, aku mohon ampun ya Allah dari kedolimanku sendiri. Diri kita lah yang mendolimi diri kita sendiri. Bukan Allah yang mendolimi kita. Kita telah membuat kesalahan-kesalahan sendiri. Bukan Allah yang menyalahkan diri kita. Maka perbaikilah dan perbaikilah iman dan akidah ini. Supaya kita bisa memegang tongkat yang telah diperuntukkan buat kita. Apa itu? Kembalilah ke jalan Allah. Lewat apa? Ya ikuti pemaparan tentang jalan hakikat dan makrifat. Jalan mati sebelum mati. Jalan husnul khotimah. Bagaimana mungkin kita berharap-harap jalan supaya kita besok mati husnul khotimah? Wong sekarang masih su'ul khotimah. Wong sekarang masih su'ul azab kepada Allah. Kita lebih memuliakan manusia kita sendiri di hati kita. Dan kita menghinakan Allah dan kuasa Allah di dalam hati kita. Mana mungkin kita mau berharap-harap pertolongan Allah. Sementara kita di dalam hati kita tak sadar telah menghina dina Allah. Lebih memuliakan diri kita sendiri daripada memuliakan Allah. Lebih mentuhankan diri kita sendiri daripada mentuhankan Allah. Mana mungkin kita bisa berharap-harap keselamatan, mengharap-harap husnul khotimah dari Allah, sementara kita tidak nyembah Allah. Sementara kita jadi hamba iblis dan setan, jadi utusan setan, jadi rasulnya setan, jadi pesuruh setan, jadi khalifah setan. Bagaimana mungkin kita berharap-harap ibadah kita diterima oleh Allah? Tak nyembah Allah, tak bertuhankan Allah, tapi ngarep-ngarep ganjarane Allah, tapi ngarep-ngarep surgane Allah. Bagaikan kita jauh panggang dari apinya. Mimpi kita selama ini mimpi karena kita telah tertidur nyenyak di dalam lembahnya.
dunia. Kita lebih cinta memilih tinggal di dunia daripada cinta tinggal di akhirat, yakni meninggalkan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah realita hati kita. Itulah bukti bahwa kita selama ini tak memegang tongkat jalan petunjuk menuju Allah, malah kita memegang tongkatnya setan yang selalu menunjukkan jalan kesesatan, lembah jahanam di sisi Allah. Kita masih jauh di lembah jahanam. Jangan mengharap-harap surga dan pahala ketika kita belum mentuhankan Allah. Ya, semuanya hanya mimpi, semua yang kita lakukan hanya kepayahan saja. Hanya dogma, angen-angen hati kita saja. Yang mana semua itu di dalam tipu dayanya iblis itu sendiri. Jadi untuk itu bagaimanakah caranya? Ya taubat. Taubat bagaimana caranya? Ya belajar taubat sendiri. Bila Anda merasa diri Anda bisa, ya belajar sendiri. Pahami paparan-paparan di uripe Allah ini. Karena paparan ini gratis dari Allah. Karena paparan-paparan ini ilmunya Allah. Ya belajarlah sendiri. Namun bila bagi Anda yang sudah belajar dan belajar tapi belum berhasil jua untuk menuju kilatnya agar kita tidak kedahuluan ajal menjemput, ya harus ada yang membimbing. Kalau kita belajar sendiri, ibaratkan kita belajar dengan iblis dan setan, ya kita disesat-sesatkan, ya kita dibodoh-bodohi karena kita memilih bermursyidkan, memilih guru iblis dan setan, yakni hawa nafsu kita sendiri. Selama-lamanya kita mengaku-ngakui kita yang belajar, kita yang merasa belajar mengheningkan cipta, kita merasa yang belajar tawaf, kita yang merasa belajar tafakur, kita sendiri yang merasa belajar dan belajar untuk mengheningkan diri kita. Selamanya hanya angan-angan wajib digurukan. Meskipun Anda tahu bahwa tak ada guru mursyid kecuali Allah, bila Anda meyakini itu, ya belajarlah sendiri. Maka dari itu, tanpa guru yang membimbing kepahaman Anda, dari mana kepahaman Anda berawal, tanpa kita bimbingkan kepada yang memahamkan kepada kita, terus lantas kita belajar sendiri, ya selamanya akan tersesat jalannya. Karena kita merasa sok tahu, kita merasa sok paham. Selamanya yang merasa rasa itu ya masih hawa nafsunya untuk menipu kita agar kita tidak bisa pulang kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini baiatnya tidak ada paksaan, hanya hamba-hamba Allah lah yang dikehendaki Allah yang bakal bertemu dengan siapa yang membimbingnya menuju jalan Tuhannya. Ditunjukkan hakikat guru sejatinya. Jadi kami sebagai pembimbing hanyalah menunjukkan saja, menuntun saja sampai tujuan. Setelah sampai tujuan, sudah Anda bebas bermesra-mesraan dengan Dia yang menciptakan diri Anda. Bukan saya yang menunjukkan, saya hanyalah diutus menunjukkan jalannya. Jadi hakikat yang membaiat bukan Abdul Halimnya, tapi ketika Anda sudah bertemu dengan siapa kekasih Anda akan menyadari, oh bahwa yang membaiatku, yang menunjukkanku jalan pulang kepadanya, ya ia jua. Karena selama ini kita hanya melihat casing, seakan-akan casingnya lah yang bisa membaiat, padahal hakikatnya powernya lah yang mengembalikan yang tersesat-sesat itu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah kiranya kita sudah menyadari kesalahan, kezaliman hati kita selama ini. Jadi untuk meraih tongkat itu ya, tongkat takwa itu ya dengan penuh perjuangan, penuh pengorbanan puluhan tahun lamanya. Tempuhlah puluhan tahun itu. Tapi bila di dalam bayat tidak usah puluhan tahun, 1 jam saja cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu ditunjukkan jalan kebenaran-kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhususnya diri saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kemahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.